Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas voting ya, seperti studying, speaking, working, dan lain-lain ya. Ini permasalahannya ketika masuk dalam suatu role, itu kadang menjadi pengecoh verb, jadi pengecoh kata kerja. Jadi kembali kita ke prinsip pertama bahwa dalam mengerjakan suatu role, structure and data expression, yang pertama mesti kita cari yaitu identifikasi yang mana subjek dan yang mana verb ya. Nah, permasalahannya kemudian verb ini kadang dianggap verb oleh siswa, padahal verb itu tidak selamanya berfungsi sebagai subjek. Sorry, tidak selamanya berfungsi sebagai verb ya. Verb kadang berfungsi sebagai sifat, bahkan kadang berfungsi sebagai kata benda ya. Jadi itu yang kita mau bahas di video kali ini. Oke? Jadi ada 3 fungsi verbing ya. Yang pertama itu kita lihat. Oke, yang pertama itu part of a verb. Ya, inilah yang biasa kita katakan frasal verb ya, verb phrase ya. Verb phrase ya. Ini yang biasa dikatakan. Dan rumusnya itu to be ya, to be plus ide ya. To be plus to be itu yang dimaksud adalah atau is atau are atau was atau were atau be atau been ya. Ini semua masuk kategori to be. Plus verbing, artinya dia sedang ya, misalkan sedang makan ya, sedang tidur ya. Contoh ini, I am currently studying TOEFL at Edinburgh ya. Kita lihat. Ini berpasal yang studying ya. Jadi I am studying. Saya sedang belajar. Jadi salah kalau yang sila ini diambil ya. Di terang bilang, I currently studying itu salah ya. Karena studying ya, verbing tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada to be ya, wajib ada to be. Kalau dia ingin kita jadikan sebagai kata kerja. Nah, jadi dengan studying ini kita anggap satu frasa ya, satu bagian, satu frasa ya, phrasal verb. Next, tomorrow at 9 a.m. I will be sitting in my physics exam ya. Saya akan mengikuti ujian fisika ya. Ini udah besar ya seharusnya ya. Oke. Kita lihat. Ini will modal ya. Ini to be-nya, be-nya kemudian verb ing. Jadi ini kita anggap phrasal verb ya. Jadi tadi studying ya. Jadi ini harus pakai kalau misalnya kita bilang I will sitting itu salah ya, karena memang syarat modal itu mau ketemu ing harus kita pasangkan dengan be ya. Oke? Jadi itu verb ing bisa jadi kata kerja next. Verb ing itu bisa juga jadi kata sifat ya. Jadi bisa kata sifat. Nah, ini verbing memiliki kata sifat kita tidak ada to be di depannya ya. Jadi ketika tidak ada to be di depan verbing, berarti dia bukan kata kerja, bukan bagian dari verb, tapi dia adalah kata sifat. Ya, misalkan the students ya, kalau studying TOEFL at Edinburgh are highly motivated. Ya, kita lihat studying ini ya. Ini ngomong dari sini kapan study satu frasa dia studying TOEFL at Edinburgh ya. Ini kita anggap kata sifat ya, kata sifat yang menjelaskan students ya. Jadi situ mana siswa yang sementara belajar di Edinburgh. Jadi ini our sebagai kata kerja ya, jadi to be ya. Ini student sebagai subjek. Jadi studying TOEFL at Edinburgh ini satu frasa yang kita anggap sebagai kata sifat verbing yang berfungsi sebagai kata sifat ya. Next, the lovely dog barking outside belongs to our neighbor ya. Kita lihat kata kerjanya ini kita fungsi ke barking ya, verbingnya. Jadi ini barking ya, tidak ada to be depannya, berarti dia pasti kata sifat ya. Jadi barking ini menjelaskan the lovely dog ya. Siapa atau apa yang barking ya, menggonggong. Nah, itu the lovely dog. Ini sebagai subjek ya. Sebagai subjek, ini sebagai verb ya. Nah, ingat bahwa verbing yang sebagai kata sifat ini fungsinya cuma tambahan ya, jadi bisa hilang ini ya. Karena kan yang penting ada satu subjek, ada verb ya, jadi verb tambahan. Mirip dia lah positif sebenarnya ya. Posisinya, dia mirip yang posisinya. Dengan positif, kalau positif dia secara umum ada komanya, kalau verbing umumnya tidak ada komanya, kadang ada juga komanya. Tidak ada juga koma dalam beberapa konteks ya. Akhirnya tidak jelaskan itu jauh.
Memang ada perbedaannya kapan kita pakai koma, kapan kita tidak. Nah, tapi untuk saat ini kita tidak bahas dulu itu ya, nanti. Kan ada materi khususnya itu juga kita bahas itu. Next. Jadi selain ganti kata kerja, juga bisa jadi kata sifat. Nah, bisa juga jadi kata benda. Ini yang kita istilahkan jiran, yaitu verb yang jadi benda. Tetapi dalam video ini kita tidak akan bahas ini karena kita fokus ini ya, nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, kita akan bahas lebih jauh ini. Saya kasih dulu contohnya saja. Seperti swimming is my hobby. Jadi swimming sih kita anggap jiran ya. I enjoy studying ya. Ini kita anggap sebagai jiran ya. Kita nggak bahas dulu itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Insya Allah ke depan. Next, kita fokus ke fucking supaya ada kerja dan supaya ada sifatnya. Jadi kita cek pemahaman kita lah. The man talking to his friend is my brother. Kita lihat ada verbnya is ya. Subjeknya lah the man. Talking kena tidak to be depannya berarti dia sebagai adjektif menjelaskan the man ya. Next. The man is talking to his friend. Nah, kita lihat is ini verb ya. Dan di depannya ada verb yang berarti ini bagian dari verb. Jadi the man is talking to his friend ya. Verb is considered a verb. Di verb yang dianggap kata-kata kalau ada to be-nya ya. Okay, next. The child blah 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 playing in the yard is my son. Teringat the child pasti subjek. Kita lihat is sebagai verb. Ada yang di sini karena sudah ada verb ya dan sudah ada subjek. Berarti playing ini tidak boleh jadi verb lagi ya. Karena kalau dia jadi verb kan double. Maksudnya playing tidak boleh diikuti oleh to be di sini ya. Kalau dia diikuti to be dia akan menjadi verb ya. Jadi ini satu frasa ini ya. Dia cuma bisa jadi kata sifat ya, tambahan saja. Misalkan now bisa jadi ya, now playing bisa. Kalau is tidak mungkin karena kalau kita pilih bravo, dia bukan jadi verb, dia double verb, pasti salah ya. Kemudian jawabnya double subjek ya, karena kan the child sudah ada subjeknya. Kemudian delta was juga verbnya. So the answer is alpha ya. Jadi Minnesota was planning to join the Union in 1858 became the 32nd state ya. Kita lihat Minnesota sebagai subjek, was planning sebagai verb ya. Jadi ini ada verb. Kita lihat sini juga became ada juga verbnya. Berarti dia double verb. Kalimat ini kalimat salah ya. Jadi tidak mungkin became dihilangkan ya. Yang dihilangkan adalah was ya. Cukup hilangkan wasnya. Minnesota planning to join the Union in 1858, yeah, became the 32nd state. Okay? Tadi saya lupa menjelaskan apa maknanya ketika dia sebagai kata sifat. Ketika dia kata sifat, kita tinggal pakai istilah yang di depannya ya. Nah, misalkan the man talking to his friend dari laki-laki yang berbicara ke temannya atau sedang berbicara ke temannya adalah suara saya ya. Begitu kalau adjektif dia bermana yang. Sama dengan yang tadi, the child, anak yang sedang ya gitu. Okay? Next. Correct or incorrect? The institution carrying out a study on a biological issue to get an award. Ya, kita lihat. Institution sebagai subjek, carrying out sebagai adjective ya. Doing a study on a biological issue to get an award ya. Kita lihat di sini dia sebagai adjective ya, berarti ini kehilangan verb ya. Kita ada subjek tapi carrying out langsung jadi kata sifat di sini semua ya. Berarti kalimat ini kalimat salah karena tidak ada verbnya ya. Seharusnya the institution carried verb 2 ya, carried out a study on a biological issue to get an award ya. Jadi itu yang pembenarannya. Next, the student finishing his master's degree with a high distinction receive a prize ya. Kita lihat student sebagai subjek, receive sebagai verb ya. Jadi sudah lengkap, pada verbnya ada subjeknya. Finishing sebagai kata sifat ya, sampai distinction ya. Jadi ini menjelaskan the student. Oke? Saat bisa paham bahwa verbing itu kita semuanya kata kerja, dia bisa kata sifat atau apapun. Dia berfungsi sebagai noun, kita insya Allah akan jelaskan di video-video ke depan ya. Oke, so berarti kita bahas dulu sedikit dua nomor ini ya. Jadi nomor 1 kita lihat kalimatnya benar karena subjek ada, verb ada ya. Dan offering dan verbing di sini sebagai kata
Sifat ya, menjelaskan companies ya. Nomor 2, kita lihat salah, subjeknya those travelers. Should report juga verb moral ya. Kemudian ada juga verb di sini ada are ya. Jadi double verb seharusnya ini hilang ya. Terus silakan dikerjakan nomor 1 sampai 10 ya di kelas daring. That's all. Thank you very much and don't forget to follow and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.